Oke, kembali lagi dengan saya Mada Karisma. Saya sebagai application engineer dan juga di sini saya akan membagikan apa yang dapat dilakukan dengan software dan juga pengetahuan yang lebih dalam mengetahui teknologi yang baru, di mana mengurangi pemborosan, membuat proses Anda lebih efisien, akan lebih baik mendengarkan tentang tujuan Anda dan apa yang dapat kami lakukan untuk membantu Anda mencapai produktivitas yang lebih baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara global bagaimana fokus untuk menghasilkan produk yang lebih berkelanjutan dan juga lebih baik dan dengan dampak lingkungan yang lebih sedikit. Jadi meminimalkan resiko terhadap lingkungan. Dan peran saya di sini benar-benar tentang membantu Anda untuk mencapai tujuan dan juga komitmen keberlanjutan kita semua. Nah, selanjutnya, di sini ada beberapa konteks yang saya ambil dari referensi Worldwide secara keseluruhan gitu ya. Di sini menempatkan sesuatu dalam konteks untuk masa depan. Kira-kira di 2050 ya. 2050 kira-kira 10 miliar orang yang hidup di planet ini pada tahun 2050 itu akan lebih dari 40% populasi pada saat ini. Jadi lebih banyak dalam waktu kurang dari 35 tahun, bayangkan. Sehingga 75% itu akan tinggal di daerah perkotaan. Lalu 95% dari umat manusia itu akan hidup dalam perjalanan sehari dari kota. Jadi waktu kita akan habis di jalan. Ya mungkin kita sekarang sudah merasakan itu gitu ya. Bisa apa yang saya katakan bisa benar, bisa tidak, paling tidak ini adalah dari referensi yang sudah saya dapatkan. Banyak diantaranya belum dibangun atau belum memenuhi kebutuhan populasi saat ini. Artinya belum support, belum ada supportnya gitu ya. Lalu 5 miliar atau setengah dari populasi itu berada di kelas menengah global. Artinya mereka akan lebih banyak membeli suatu produk, contoh mobil, mesin cuci, lemari es dan sebagainya daripada saat ini. Itu artinya peningkatan dari 100% dari hari ini itu kita harus bisa menyediakan barang kepada populasi yang meningkat sekitar 2 kali lipat jumlah bahan yang saat ini digunakan dan juga 2 kali lipat jumlah energi yang mengharuskan kita untuk menemukan cara yang baru, yang lebih baik untuk membuat produk dan sumber energi baru yang lebih bersih. Oke, kita lanjutkan. Nah, sesuatu apa yang membuat kita lebih banyak tidak bisa dihindari? Permintaan untuk lebih banyak didorong dari atau oleh perubahan demografis yang sudah berlangsung. Untuk memenuhi permintaan yang meningkat ini, kami semakin bergantung pada otomasi karena kami membuat lebih banyak hal untuk lebih banyak orang. Jadi kita butuh more is inevitable. Kami semakin bergantung pada otomasi karena di situ kita perlu membuat suatu lebih banyak dan meningkatkan potensi yang membuat dampak itu semakin negatif gitu. Artinya contoh alam, perubahan iklim dan sebagainya itu kita harus perlu diperkecil untuk mengurangi dampak itu. Oke. Reality artinya di sini ketika kita merencanakan hal yang tak terhindarkan lebih banyak, bagaimana kita menyeimbangkan ini dengan kenyataan yang berkurang. Dampak yang kurang negatif terhadap planet ini dalam bentuk penipisan sumber daya alam, jadi semakin sedikit sumber daya alam, limbah, dan emisi karbon,
Jadi bagaimana kita membangun semua yang kita butuhkan dan menyeimbangkan dengan dampak negatif yang lebih kecil. Artinya lebih sedikit dampak negatif pada orang, mengurangi gangguan pada bisnis, mengurangi kerusakan pada komunitas alam, ya, dan mengurangi ketidaksetaraan. Dan kurang berdampak negatif pada planet ini. Artinya kita mendukung untuk green solution, kan? Lalu juga lebih untuk menjaga bumi kita agar tetap hijau, lalu juga bagaimana mengurangi polusi, ya, mengurangi sumber daya alam kita, jadi kita tidak akan juga bisa mengurangi limbah dan mengurangi emisi karbon, dan kita bisa merencanakan hal yang tidak terhindarkan lebih banyak, jadi mengurangi resiko untuk anak cucu kita, untuk masa depan anak cucu kita. Bagaimana kita menyeimbangkan ini dengan kenyataan yang berkurang? Lalu kali ini kita harus mengambil kesempatan yang lebih baik, kesempatan yang perlu kita pikirkan untuk masa depan anak cucu kita. Seiring dengan kenistaan yang lebih dan kenyataan yang kurang adalah peluang bagi kita lebih untuk membuat lebih baik. Mengatasi masalah dengan mendasar ini adalah peluang desain terbesar yang pernah kita miliki. Otomasi, pembuatan produk yang lebih cepat, lalu juga lebih optimal, lalu tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi yang lebih penting adalah smart working, ya, smart thinking, di mana kita dapat mengubah cara kerja kita. Sekarang kita dapat membuat suatu keputusan yang lebih baik tentang semua yang kami desain dan kami buat, dan kita bertanggung jawab atas itu. Dan pastinya dari semua yang kita bahas tadi, di mana tujuan kita sama, untuk membuat bumi kita tetap hijau, mengurangi resiko-resiko dalam penghijauan bumi, lalu juga alam kita harus lebih bersahabat dengan alam dan sebagainya, sehingga kita harus menggunakan dan juga melihat tantangan di masa depan. Ya, kita semua menyadari peningkatan populasi yang semakin banyak ditambah dengan meningkatnya kebutuhan akan menghasilkan keharusan untuk menghasilkan lebih banyak produk lebih baik dan dampak ke lingkungannya lebih kecil. Ini artinya kita bisa menjadi seseorang yang bisa menyelamatkan masa depan. Dan kami mengembangkan alat yang mampu untuk menghasilkan lebih banyak dan lebih cepat dengan resiko lebih kecil. Lebih baik. Sementara otomatisasi di dalam program dapat mengganggu seiring juga populasi lebih banyak, karena di situ kita membuka potensi untuk melakukan hal yang lebih baik, di mana otomasi itu membantu kita untuk mengoptimalkan pekerjaan kita. Walaupun resikonya memang karena populasi orangnya semakin banyak, otomasi semakin menggunakan mesin teknologi gitu ya. Ya, kita harus meningkatkan skill kita gitu ya, untuk bisa bekerja secara smart working. Lalu juga kita bisa berkreativitas. Ya, kita tetap bisa berempati kepada sesama manusia untuk menerapkan otomasi tadi, lalu melakukan sesuatu dengan lebih baik dan juga menghasilkan produk yang lebih baik dengan dampak yang kecil. Dan juga di situ kita bisa berbagi ilmu, berbagi, ya seperti saya sharing knowledge. Saya juga butuh untuk belajar hal baru, kita bisa sharing gitu ya, mendapatkan teknologi baru untuk masa depan, lalu juga membantu kita merancang sebuah teknologi. Kita semua bekerja bersama, berkolaborasi, lalu juga kita bisa membahas topik-topik yang lebih dengan berbagai bidang gitu ya, sehingga kita bisa menggabungkan dan membuat suatu inovasi, sehingga kita bisa
Ya kalau kita bisa mengembangkan yang namanya generative design di situ. Oke, selanjutnya di manufaktur sangat ini untuk menjawab permintaan populasi yang terus bertambah di dunia manufaktur pastinya adalah kunci untuk menghasilkan lebih banyak. Ini merupakan peluang ekonomi besar. Jadi di situasi yang kita saat ini kita sedang lewati dan juga kita di area manufaktur, sehingga area ini kita bisa bisa maksimalkan gitu. Nah itu adalah kuncinya di sini, karena peluang ekonominya lebih besar. 60% itu dari PDB ya, dan 14% itu dari lapangan kerja secara global. Dan ya namun untuk itu juga memiliki dampak lingkungan yang besar. Operasi manufaktur padat energi gitu ya, secara global juga mereka menyumbangkan 90% dari emisi gas rumah kaca. Nah itu lumayan besar. Itu laporan dari Herzog 2009. Teman-teman bisa searching di situ, Herzog 2009 waktu itu saya sudah cari juga, dimana 37% dari konsumsi energi International Energy Agency itu EIA 2013 itu nanti bisa di searching, itu juga ternyata saya cek itu 19% dari emisi gas rumah kaca. Luar biasa besar sebenarnya. Dan analisis dari komparatif dampak lingkungan dari fasilitas pembuatan alat mesin, ya salah satunya penulis saya ambil dari penulis Nancy Diaz. Di situ dia menyebutkan bahwa Sayat David Brownfield Herbert Holford, nanti bisa dibaca-baca di situ. Saya jujur saya melakukan translate di situ, ya nanti bisa dilihat. Lalu kita bicara mengenai produktivitas, di mana dengan emisi material ya pastinya di situ ada area di mana ada dua hal yang penting, ada material yang akan kita machining, lalu juga ada energi atau sumber energinya. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan keduanya lalu untuk menghasilkan produk yang lebih efisien. Nah, bagaimana kita melakukan sesuatu untuk mengurangi dan juga mengurangi risiko dan juga menaikkan productivity tanpa harus mengesampingkan seperti emission tadi secara yang sebelumnya kita bahas gitu ya. Lalu kita bisa memanfaatkan energi baru terbarukan gitu ya, dengan menemukan suatu sistem yang lebih efisien. Contoh kalau material, kalau dulu kita machining itu dari blok awal, jadi kita harus buang material yang banyak, lalu kita harus cari chip ya, kita biasanya bilang chip, kita harus produksi lagi, sehingga prosesnya itu kita tahu dalam melakukan ya casting ya, namanya casting atau dengan pengolahan ulang suatu material, terutama besi gitu ya atau steel, itu juga kita akan mengurangi resiko karena kita mengeluarkan suatu emisi sebenarnya di situ juga. Jadi bagaimana kita berpikir bahwa kita mengeluarkan sedikit mungkin material yang kita butuhkan, tapi kita menggunakan energi yang terbarukan untuk lebih produktif. Nah, artinya di situ. Jadi hari ini kita akan fokus ke material productivity. Saya akan sharingkan bagaimana saya akan memberikan gambaran untuk masa depan, bagaimana teman-teman atau customer bisa melihat bahwa kita bisa increase energy productivity dan juga material productivity untuk menemukan lebih banyak untuk mengurangi atau less resource. Ya contoh elektriki menggunakan sistem manufacturing dengan mendominasi part dari yang mudah di recycle dengan penggunaan plastik yang bisa recycle ulang, sehingga kita tidak menggunakan energi atau produk yang sekali buang bakal lalu kita membuat emisi atau emisi gas buang yang buruk untuk kesehatan kita. Contoh salah satunya itu. Lalu juga lebih ke material efisiensi, kita bisa improve di situ. Lalu secara overall
untuk strategi untuk penggunaan energi yang efisien dan juga material yang tidak membuang lebih banyak, lalu juga kita bisa merecycle, mendaur ulang produk yang kita bisa kerjakan gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa searching di Valudi atau J. Bailey. Di Bailey itu juga dia seorang engineer atau seorang ya saya mengambil referensi dari mereka. Dia judulnya cukup bagus bukunya, di Comparing Environmental Impact of Additive Manufacturing versus Traditional Machining via Life Cycle Assessment. Nah, nanti di situ teman-teman bisa cari tahu itu. Nah, kita apa yang customer butuhkan untuk bisa membuat proses ini, misal materialnya bisa didaur ulang, lalu juga bisa reduce cost, bisa compliance dengan regulasi dan juga standar yang kita tentukan, atau perusahaan biasanya mempunyai standar masing-masing, lalu tetap bisa menjaga produk kita tetap di high quality ya. Itu nanti juga ini salah satu di design and manufacture industry customer, di mana kita customer bisa berkomitmen. Contoh nih ya, kita punya logo dan juga mempunyai suatu yang kita sebut dengan sesuatu yang kita bisa sebagai branding kita. Salah satunya Toyota, dia sebagai to go beyond zero environmental impact and achieve net positive impact, salah satunya. PNG, our long term vision is to one day report we have no manufacturing waste going to landfill. Rasanya Dell mungkin komputer ensuring 100% of product packaging is sourced from sustainable material. Nah, ini salah satu yang kita bisa contoh atau mungkin jadi motivasi kita untuk membuat suatu produk yang lebih baik. Oke, jadi itu untuk sebagai goal kita nantinya. Nah, ini ada 3 poin ya, di mana ada lean manufacturing, di mana secara sistematik atau metode sistematik untuk bisa membuang atau meminimalisasi proses dan juga resiko tadi dengan memaksimalkan produktivitas. Nah, di situ kita bisa menghasilkan smart manufacturing, broad category atau dari suatu manufacturing untuk mendapatkan apa yang kita mau ya. Jadi goalnya kita untuk bisa menentukan konsep production, konsep transaction gitu ya. Lalu juga sustainability, di mana kita bisa menggunakan teknik LCA. LCA itu Life Cycle Assessment. Ya, di mana scientific proses itu menggunakan assess environmental impact untuk produk dan material yang untuk bisa across dan juga menjaga itu tadi keseimbangan antara alam dan teknologi ya. Jadi lebih seimbang. Nah, ini kita akan menjadi goal kita dan juga kita bisa praktekkan dalam pribadi kita masing-masing untuk lebih bisa memaksimalkan suatu proses secara efektif, dan juga kita bisa mengembangkan suatu produk, bisa mendaur ulang, bisa melakukan smart manufacturing gitu. Lalu industri trend saat ini kebanyakan kita bisa sustainability di design and manufacture, contohnya material productivity dan circularity, dan juga kita bisa menggunakan energy productivity dan juga smart manufacturing, dan juga bisa menggunakan responsible supply chain management misalkan. Kita bisa lihat di sini trennya untuk kita bisa gunakan beberapa produk di atas. Lalu untuk material di manufacturing itu kita bisa lihat 57%. Kita bisa lihat untuk grow total, dari total itu kita
menggunakan konsumtif ya, material konsumtif 57%, hampir setengah dari jumlah total. 2 kalinya material itu akan kita request, jadi akan tidak ada di 2050, dan 7 billion tons dari solid industri itu akan membuang, jadi akan menjadi tidak berguna. Bayangkan ya. Dan 2,12 triliun US dollar itu akan menjadi ekonomi global di 2030 ya. Saya bukan ekonom yang bagus, tapi kita nanti bisa lihat di situ, di mana di konsep circularity dan juga circular economy momentum di Eropa terutama, dan juga estimasi untuk bisa berkontribusi di 2,12 triliun US dollar untuk ekonomi global di 2030. Lalu circularity dan juga kita bisa memanfaatkan nilai dari resource yang kita dapatkan untuk melakukan semuanya itu. Contoh linear, pack, make, and waste, ya kan? Kita gunakan, kita ambil dari hasil alam. Bayangkan apakah kita sejahat itu, kita ambil hasil alam, lalu kita gunakan, kita produksi, kita gunakan sebagai untuk dan lain sebagainya, lalu kita buang. Apakah seperti itu? Circular economy, kita bisa bayangkan di situ kita resource ya, recycling, lalu memproses manufacturing, lalu kita bisa memilah ya, konsumtif, dan kita bisa gunakan, kita bisa recycle lagi, kita bisa manufacturing lagi, kita bisa gunakan lagi, kita bisa pilah lagi. Oh, ini untuk material yang lebih bisa jadi bisa di recycle, bahkan di steel pun kita bisa recycle, apapun, produk apapun. Tujuan kita di sana, sehingga kita meminimais penggunaan material di situ ya. Lalu juga energi yang kita butuhkan, yang kita gunakan untuk proses manufacturing. Kalau tadi kita membahas material, sekarang kita membahas energi. 20% dari production cost itu dari energi, 20% dari proses manufaktur. Bayangkan, itu juga nanti bisa teman-teman lihat di globally, they account for 90% gitu ya, of greenhouse gas GHG, itu biasanya emission dari SOP 2009, dan juga 37% energi dari konsumsi energi itu internasional energi dari IEA tadi. Jadi dari total energi yang kita gunakan untuk membuat suatu produk itu kira-kira 20%, dan juga dari terhadap production cost-nya itu saya ambil dari McKinsey dari 2012. Lalu juga electricity menggunakan proses manufacturing yang lebih dominan, karena impact-nya itu per part itu bisa lebih besar ya untuk proses manufacturing-nya, dan juga mengurangi ya energi ya. Kita bisa impact-nya itu pada proses manufaktur memang. Dan 38% itu electrical yang untuk lighting ya. 25% itu kita bisa simpen untuk bisa gunakan untuk energi yang lain, untuk sistem yang lain, seperti itu. Lalu responsible untuk bisa menyuplai suatu proses ya. Lebih dari 80% emission itu pasti kita butuhkan gitu ya, dan 40 kali lebih besar untuk bisa menghasilkan dan juga bisa memproses itu lebih banyak. Dan 90% dari total bisnis atau dari 250 bisnis itu menggunakan standar untuk supplier, dan 10.000 US dollar itu kira-kira cost per employee di Amerika ya.
untuk proses manufaktur. Nah, ini kita mempunyai solusi di mana atau saya menggunakan sistem auto dissolution untuk material productivity. Nanti bisa sharing, bisa dengan saya berdiskusi untuk mengembangkan produk Anda. Di sini kita bahas mengenai material productivity with generative design dan NAVEP gitu ya. Jadi ke depan itu dimana apa yang kita butuhkan tidak lagi parametric modeling tapi generative design, sehingga kita bisa lihat modelnya bisa berubah tapi kekuatannya sama, materialnya lebih sedikit karena kita menggunakan 3D printer. Artinya material yang kita gunakan, kita butuh untuk memachining material ini butuh 50 gram, 500 gram untuk bisa dikonsumsi atau kita buat suatu produk. Beda cerita kalau kita menggunakan suatu manufacturing yang standar pada saat ini, menggunakan mesin milling dan sebagainya dari material blok. Kita butuh 1 kilo untuk memproses itu, lalu kita buang 500 setengah kilonya untuk kita buang sebagai chip, kan? Ini adalah suatu penggunaan suatu energi dan juga material yang kita bisa maksimalkan di situ. Lalu workflow-nya gimana? Bagaimana kita bisa ambil dari generative design untuk bisa setup? Ya, kita punya desain awal, lalu yang kita bisa modeling, lalu dengan generative design otomatis kita akan mendapatkan referensi hasil dari modeling part yang sesuai dengan kekuatan dan juga lebih efisien karena dia berunggah, lalu dengan kekuatan sama, jadi bidang yang dia lebih gunakan oleh tekanan yang lebih banyak, dia akan lebih besar bodinya, jadi lebih ke generative design. Lalu run of the on cloud, jadi tidak perlu menggunakan PC yang lebih baik atau lebih tingkatannya lebih tinggi gitu ya. Kita bisa explore untuk hasilnya lebih dari 1000 hasil kita bisa dapatkan sesuai kemampuan, sesuai dengan proses manufaktur yang kita tentukan. Jadi di situ itu dari desain basic kita, lalu kita masukkan ke cloud untuk digunakan generative design. Di situ otomatis dia akan mendapatkan pilihan. Nah, pilihan itu kita bisa ambil berdasarkan saya ingin proses manufacturing ini untuk 3 aksis. Artinya dia akan bisa memberikan rekomendasi untuk proses 3 aksis. Jika kita kasih untuk 5 aksis, dia juga akan bisa menggunakan proses untuk 5 aksis. Dan kita bisa mengeksplor hasilnya. Artinya kita bisa lihat, oh sekian kita pilih A, B, C, D, E dengan spesifikasi yang kita sudah dapatkan. Artinya di situ kita bisa mengoptimalkan print proses untuk 3D printingnya. Lalu juga kita bisa melihat simulasinya. Nah, seperti itu. Lalu untuk mereduce suatu material dan energi, kita bisa menggunakan mold flow salah satunya. Biasanya kalau kita di plastik mold itu kan kita harus trial. Oh, kita sudah hasilkan mold, ya kita belum modeling, lalu stamping, pilih untuk bikin mold design, sudah jadi semua dan lain sebagainya. Begitu kita trial ke mesin jet, kita masih ada hasil yang kurang sesuai gitu ya, ada bearing atau ada kadang-kadang kalau plastik itu meleleh untuk hasilnya tidak sesuai antara di parting line biasanya. Nah, kita bisa cek dulu simulasi, oh sebenarnya ejector kita sudah sesuai belum atau flow-nya sudah sesuai belum. Nah, itu kita bisa gunakan mold flow di program kita. Lalu detail mold flow-nya kita bisa lihat mold flow design, kita masukkan import dari 3D model kita, lalu masuk ke mold flow, kita bisa lihat untuk impact-nya. Di situ kita bisa klik untuk indikator mold flow design, evaluasi untuk indikator tersebut, lalu investigasi untuk desain yang error. Maksudnya, oh area ini kita bisa lihat di gambar di sini itu, oh areanya enggak semuanya hijau, artinya dia tidak merata untuk menyampaikan di plastiknya, untuk untuk bisa menyebar gitu ya. Jadi panasnya, pendinginannya, coolingnya tidak sesuai kan gitu ya. Lalu kita bisa increase di situ. Oh ini yang kurang itu seperti ini. Atau kita bisa gunakan contoh conformal cooling. Mungkin teman-teman sudah tahu conformal cooling, di mana conformal cooling ini ya identik dengan generative design. Artinya di situ biasanya kalau cooling itu dia lurus karena drilling gitu ya, dari samping, dari kanan, kiri gitu ya, dari atas, kanan, atas, depan, kiri gitu ya. Nah kalau ini enggak, dia lebih ke mendekatkan model sehingga pendinginannya lebih merata, sehingga kita bisa lihat untuk simulasi dan juga validasi di situ.
ya. Lalu untuk material database di dalam Wordflow lebih dari 10.000 tipe material ya plastik. Itu nanti bisa dilihat di situ ya, dari PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS gitu ya, dan sebagainya. Itu at least teman-teman pasti lebih tahu daripada saya. Dan juga beberapa feature seperti material quality indikator, energy, lalu recyclability indikator. Jadi di Moodflow ya ada feature seperti itu. Lalu ini adalah story dari Fado, nanti bisa lihat juga di YouTube. Teman-teman nanti bisa lihat di YouTube untuk bisa bagaimana sih mereduce mold untuk bisa merecycle waktu dan juga proses yang lebih optimal. Nanti insya Allah saya akan sampaikan di belakang mengenai itu. Lalu di sini ada reduce interactive prototyping dan juga over engineering, di mana kita bisa gunakan ya produk kita Inventor, Nastran untuk cek kekuatan dan HSM untuk manufaktur gitu ya. Di situ kita bisa create geometry, lalu assign material property, create mass, load constraint. Jadi kita bisa hitung dari semua beban. Ini semua beban dengan menggunakan Nastran, dan itu sudah support di situ. Sekarang juga ada PDMC, Product Design Manufacturing, di mana di situ dapat Inventor, Nastran, ada Fusion 316, lalu juga ada AutoCAD. Jadi semua terintegrasi dari satu untuk kita bisa buat. Di sini juga ada reduce scrap composite manufacturing ya. Mungkin teman-teman sudah tahu untuk proses true composite, true plane, true fiber, true composite, true laser, true nesting. Nah itu teman-teman pasti sudah tahu, dimana kita bisa melihat untuk mold layoutnya, simulasi, nesting, lalu juga laser comparison antara desain dan juga proses manufaktur. Terus automatically mengkompensasi ketika kita memberikan suatu toleransi. Lalu reduce scrap. Di situ dengan produk kita Inventor, di mana ada geometric dimension dan juga toleransi dengan toleransi annotation dan toleransi add feature. Di situ kita bisa membuat dan juga mengedit toleransi feature sesuai dengan standar ya. Ini standar yang kita bisa gunakan juga. DRF itu datum reference frame. Lalu juga dengan toleransi yang standar dengan GDNT validation. Lalu di sini measurement management, di mana measuring toxic material itu seperti Recap Pro Civil ini sebagai ke interior dan exterior modeling ya. The fusion life cycle gitu ya, akses ya, kita bisa measure dari server distance, scan with Recap, calculate volume, biasanya menggunakan Civil 3D, dan juga documentation untuk fusion life cycle. Lalu ada solution untuk energy productivity. Kalau kita tadi bahas material, kita bisa memberikan solusi untuk energi yang lebih produktif. Contohnya kita bisa mengoptimalkan energi dari transfer dan cooling. Contoh tadi kita bisa gunakan conformal cooling ya, CFD, conformal cooling design. Di sini kita bisa mengoptimize electronic cooling, use passive cooling system, lalu juga resizing fans. Lalu juga kita bisa improve efisiensi dari sistem, misal materialnya elektronik gitu ya, kita buat part elektronik, kita bisa reuse energy flow, lalu reducing heat loss. Jadi artinya panas itu kan, ini kan conformal cooling kalau kita lihat di sini. Jadi coolingnya itu bisa mendekati model, kita bisa lihat nih coolingnya, dan juga reduce energy loss pasti. Oke, kita bisa mengoptimalkan factory process dan juga mesin utility. Ya, di situ factory design, utility, dan fusion production. Dengan fusion production kita bisa membuat desain dan juga melihat secara visual factory process tanpa kita harus ke lapangan dan juga melihat ukuran secara 0,1:1 gitu ya. Kita bisa lihat dengan desain, misal kita bisa mengatur layoutnya. Contoh layoutnya, oh ternyata proses turning dan milling harus berdekatan karena
cycle-nya lebih cepat. Nah, misal gitu contoh. Atau proses produksi harus lebih dekat dengan proses trial. Nah, seperti itu contoh. Dan juga fusion production itu lebih ke, ya kalau kita kenal industrial LOT, atau kita bisa kenal dengan task scheduling, task tracking, machining monitoring, data visualization. Nah, itu seperti itu. Dan itu terkonek dengan komputer kita, terkonek dengan smartphone kita, dan bisa terintegrasi dimanapun kita berada. Contoh dengan visual ya kalau kita lihat di VR, visual reality gitu ya. Atau kita bisa reduce cooling load dengan mood flow, injection molding, design automation untuk cooling, struktur. Jadi tidak perlu lagi, kita bisa tahu oh ini kurang untuk coolingnya di area sini. Jadi kita bisa tahu dengan berdasarkan perbedaan warna. Lalu kita bisa gunakan energi yang lebih untuk bisa melihat indikatornya. Reduce energy dengan digital twins. Di situ kita bisa lihat prosesnya, lalu loadnya di mana, yang lebih critical di mana, lalu yang lebih ini di mana. Kita bisa lihat secara desain, lalu proses kerjanya. Digital model of factory atau digital twins, kita bisa lihat dengan menggunakan sensor data collection, atau kita bisa mengcombine data dan juga model, atau kita bisa melihat factory design layout dengan data di digital twins di situ. Ini menggunakan connection internet memang, karena kita cuman butuh link, lalu kita share, kita gunakan share view, lalu dia akan kita bisa lihat untuk simulation. Ini adalah suatu teknologi baru yang kita bisa manfaatkan. Lalu reduce energy untuk bisa kita gunakan di sebuah fasilitas, contoh from LT atau Revit atau Insight. Di sini kita bisa gunakan energi yang efisien, juga passive design strategis, dan juga renewable energy. Contoh goal building energy analysis, early stage design analysis, detail design analysis, real time feedback. Jadi kita langsung otomatis mendapatkan feedback dari hasil desain kita gitu ya. Lalu compare cost, performance information across different design and option. Lalu juga kita bisa mengoptimalkan mesin mechanical assembly. Contoh dengan generative design untuk assembly, kita bisa mendefine atau menentukan mechanical assembly yang kita tentukan di situ. Kita bisa mengkombinasikan di situ, melihat untuk kecocokannya sesuai atau tidak, untuk stylenya bagus atau tidak gitu ya. Dengan multiple part pastinya. Kita juga bisa menggunakan metadata, mass properties, atau specific constraint atau result. Yang kita dapatkan adalah kita bisa mengoptimalkan consolidation atau konsolidasi dari part, bisa mengoptimalkan interaktif untuk mengurangi atau reduce model mesh, atau kita bisa memverifikasi pad dan juga suatu performa. Dan juga di sini selanjutnya adalah metode solution untuk responsible supply chain management. Dari tipe value untuk bisa menghasilkan produksi kontrol yang lebih baik dan juga dengan fusion life cycle. Di sini seperti MesaLab, lalu juga MesaLab untuk pengecekan derajat Celsius gitu ya. Yang sekarang kita bisa gunakan. Dan di sini kita bisa lihat untuk quality management reporting. Di sini kita bisa gunakan bisa improve produksi quality, reduce cost untuk achieve quality, reduce time to resolution with internal stakeholder, supplier dan juga auditor. Kita bisa approval, workflow, proses dan informasi, traceability to add complaint, supplier review, proses, workflow. Jadi ini flow-nya kerja kita sudah sesuai atau belum sih, kita bisa cek dengan menggunakan fusion lifestyle. Jadi kita bisa lihat itu performanya, untuk update performanya karyawan kita, jadi kita bisa lihat di situ untuk data manajemen gitu ya, seperti itu. Lalu ini adalah landscape untuk apa yang kita bisa gunakan, toolsnya, Todes Fusion 360, Inventor, lalu dan sebagainya. Itu dan kita bisa gunakan untuk
menggunakan produk yang grade of product.